Tapi sebesar-besarnya, semewah-mewahnya pembangunan itu kalau di dalamnya masih nggak setujuan itu tadi tetap. Betul. Yang utama adalah sumber daya manusia. Iya, benar. Ya, sumber daya manusia. Manusianya yang penting utama. Itu. Bangunan itu nanti rusak, ya, roboh. Ya, kalau manusianya yang nggak berkemajuan gitu. Iya. Ya, gitu. Ya, itu. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcastmu, podcast Lazismu. Alhamdulillah, hari ini kita membahas perihal SMA Transcend. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir beliau terhormat Ustadz Hakim Zaki RC. Beliau ini salah satu pengasuh dari sekolah SMA Transcend. Bagaimana kabarnya, Ustadz Hakim? Alhamdulillah. Nah, kita ini kan berawal di pesantren di Darul Ihsan. Secara sejarahnya ya, Dimsa di Pringan, ya daerahnya kan ada satu hektar itu, 1 hektar, ada SMP SMA, disitulah kemudian Dimsa ini SMA-nya melebur, ya menjadi Transcend ini, namanya nomenklaturnya diganti, dirubah, ya nama Dimsa ini dirubah menjadi SMA Transcend, jadi kita tidak membuat dari awal lagi, gitu. Tapi kurikulum isinya dibongkar semua. Gitu, dibongkar semua. Otomatis mengikuti gagasan yang gitu. Karena kan moratorium juga waktu itu tidak mudah orang membuat SMA. Orang SMA yang ada aja pada bubar. Nah, itu, kan gitu. Itu juga. Gitu. Nah, maka dari situ PR kita yang kedua adalah bagaimana caranya gitu, untuk menyiapkan infrastruktur, yaitu mencari lahan yang baru yang kira-kira gagasan ini nanti bisa tumbuh subur di situ, besar. Kemudian setelah dapat lahan, kita mulai pembangunan. Maka disitulah perjuangan kita mencari lahan untuk Transcend. Sejak tahun 2015, jadi 2013, 14, 15, kami sudah punya santri. Kita konsen dulu nih ke angkatan pertama, konsen dulu ke guru-guru. Setelah 2015, kita baru gerilya cari tanah. Begitu. Alhamdulillah, dapat 14 tempat titik. Di awal Itu 2015 dapatlah yang di Dawes sekarang. Nah itu. Dawes sekarang tanah yang ke-14 titik yang ke-14 kemudian dibebaskan. Waktu itu 3 patok 1 hektar. Dari target rencana 4 hektar. Menurut hitung-hitungan kami ya. Itu. Jadi di set plan pembangunan. Di set plan pembangunannya. Jadi kalau diingat-ingat ya 2 persoalan itu aja di awal yang berat itu. Awal-awal itu ya? Oh iya, pokoknya pemahaman gimana caranya kokoh semua tim inti. Yang kedua satu adalah tujuan. Yang kedua cari tempat. Itu di mana pemahaman dan gagasan ini bakal tumbuh subur. Benar. Nanti, insya Allah. Nah, lanjut nih, Tat. Bagaimana perihal perkembangan di sini, maksud saya perihal muridnya atau untuk berkelasnya, ataupun sekarang itu sudah meluluskan berapa alumni, begitu Tat, kalau boleh tahu. Baik. Transcend ini karena adalah gagasan yang muncul tidak dari ruang hampa ya, tapi adalah gagasan yang muncul dari ruang yang sudah ada banyak ide, kemudian dari fasilitas yang kita juga sedang membangun fasilitas itu, mengumpulkan fasilitas itu, maka mau tidak mau kita berjalan dengan apa yang ada. Ya kita syukuri semua. Tidak boleh ada tidak boleh kita terbatasi hanya gara-gara nggak ada fasilitas. Fasilitas nomor sekian. Gitu kan. Ketika ide ini sudah siap, maka kita jalankan. Maka di tahun 2013 kita punya murid pertama itu 32 putra dan putri.
Gitu ya. Nah, di angkatan pertama inilah yang kita proyeksikan sebagai pilot project angkatan pertama. Dan ini akan menentukan angkatan kedua, ketiga dan berikutnya. Bayangkan saja, kita tidak ada pengalaman menyeleksi siswa. Iya, di awal ya itu. Iya, sekarang kita harus seleksi dan kita otomatis harus menolak santri yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Dalam hal ini kan santri harus memang dia interest dengan ilmu alam, senang dengan matematika, menghitung gitu. Salah satunya. Kalau untuk hafal harus hafal Quran berapa juz dulu gitu enggak? Tidak, yang Oh, penting dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu dulu aja. Gitu. Yang dia ada kemampuan itu, logikanya jalan. Gitu. Ada tes-tes itu yang kita bangun. Pokoknya anak ini interest dengan ilmu alam. Kita variabelnya adalah ada tes logika. Ya, kita lempar gitu nanti dijawab bisa menjawab, berarti anak ini bisa diajak berpikir. Kemudian untuk yang lainnya adalah membaca Al-Quran mutlak. Ya gitu, mutlak gitu. Maka di angkatan pertama itu alhamdulillah angkatan pertama lulus 2016. Ya kan? 2013 masuk, 2016 lulus. Ini angkatan pertama ijazah keluar dengan nomenklatur SMA Trensen Muhammadiyah Sragen. Jadi sudah beratas nama Trensen. Ya, Trensen. Jadi alhamdulillah dari situ anak-anak relatif berhasil. Indikatornya ya hampir 100%, 100% ada satu anak yang tidak kuliah, melanjutkan kuliah semua. Semuanya melanjutkan kuliah dan diterima di fakultas terbaik di kedokteran, di fisika, gitu ya. Kemudian di jurusan matematika, gitu ya. Dan ini menjadi amunisi untuk ngiklan ya, ngiklan untuk berikutnya. Sehingga untuk melebarkan. untuk iklan. Jadi udah angkatan pertama sudah begitu, dengan angkatan kedua, ketiga ini tinggal melanjutkan, gitu. Jadi sekarang sudah masuk angkatan kelima. Ini sudah angkatan kelima, namanya angkatan Edelweiss. Kami meluluskan 85 anak kemarin, 285 anak putra putri. Jadi belum banyak. Idealnya untuk saat ini adalah 96 anak dulu per kelas 24. Ya ada 4 kelas, 2 kelas putra, 2 kelas putri. Berarti 48 ya. Total 96. Semakin sedikit semakin banyak, semakin gampang juga ilmu yang diserap oleh santri. Nah, itu betul. Tapi biayanya juga makin gede juga. Oh, iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini kan perihal membahas Al-Quran gitu saja. Betul. Kalau niatnya sudah baik itu perihal pembangunan, perihal santrinya juga untuk mempelajarinya, insya Allah dipermudah. Insya Allah itu urusan lain lah ya. Nah yang penting ini visi misi ini harus tetap dikawal sejak awal dan berjalan. Jadi alhamdulillah kami masuk tahun ke-8. Besok Muharram besok kita ulang tahun yang ke-8. 8 tahun dan meluluskan santri yang angkatan ke-5. Ke-5. Jadi kalau ditanya tadi Ustaz setelah untuk sementara ini keberhasilannya bagaimana? Alhamdulillah di angka 80% alumni santri kita itu masuk di jurusan-jurusan kealaman. Yang lainnya tersebar, masih ada yang ngambil jurusan hubungan internasional, ngambil jurusan bahasa, ngambil jurusan studi Islam, tafsir dan lain-lain. Sebagian memang kami siapkan juga itu, gitu ya. Tapi secara umum santri-santri kita sudah ke sana, gitu. Sudah ke sana, kemudian diterima di perguruan tinggi, bahkan sudah ada yang keluar negeri juga. Alhamdulillah tahun kemarin kita berangkat 4 Turki, gitu ya. Tahun ini juga kita ada berangkat juga. Dan yang menggembirakan angkatan pertama yang udah pada lulus. Gimana itu? Udah pada S1 kan? Fisika pertama udah lulus, S1 fisika pertama udah lulus. Dokter pertama udah lulus. Gitu. Yang guru matematika pertama udah lulus, sebagiannya udah mengabdi ngajar di pondok juga. Kembali lagi ke sudah ya, karena memang kedepannya emang harus gitu. Iya, kedepannya harus alumninya, karena dia yang tahu gitu, yang tahu ke depan
Mereka-mereka inilah yang akan melanjutkan. Benar. Kami ini kan yang babat alas saja. Mereka ini yang melanjutkan yang besar. Nggak boleh dari orang lain. Harus alumninya sendiri. Oh, Gitu. Yang tahu sejarah dari awal sampai Tahu dan merasakan. Dialah merasakan produknya. langsung. Benar. Jadinya giroh untuk keinginan membangun teman-teman separantaranya yang lain, maksudnya adik kelasnya gitu. Betul. Ngena gitu loh. Betul. Dan ini yang perlu dicatat, kita ini sudah tidak bicara lagi proyek sekolahan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gini, kita ini bicarakan proyek peradaban. Iya, benar. Sejak awal kan judulnya kita ngomongin peradaban kan. Jadi bukan lagi bicara sekolah SMA, bukan lagi sekolah pesantren, tetapi kita ini sedang mencetak ilmuwan muslim. Jadi sebenarnya sekolah transend itu tidak cukup sampai dengan SMA. Perlu berikutnya adalah dibuat untuk universitas. Iya, benar. Gitu. Tapi sementara ini anak-anak ini kita siapkan masuk di kampus-kampus yang terbaik, sambil kita tetap mendampingi mereka, membimbing mereka. Dan ini menjadi tugas humas. Iya kan? Benar. Ada sekarang udah mudah lah ya memantau anak-anak. Ada grup WhatsApp. Iya. Ketika ujian, hasil ujian, ayo kumpulkan IPK-nya berapa? Tinggal mentoring aja. Nah, nanti yang rayon Semarang, rayon Jawa Barat, rayon Surabaya, rayon Malang, rayon Jogja, rayon Solo Raya, kumpul. Gitu, ingat, visi misi kita adalah ke depan. Lanjutan kuliah S1, S2, S3, doktor, profesor, dapat Nobel. Umat Islam harus, ya kan? Jangan sampai minimalnya kadar di Muhammadiyah. Iya. Jangan sampai kadar sekolah Muhammadiyah cari guru fisika susah. Benar. Jadi kimia susah, juru matematika susah. Akhirnya merekrut orang lain yang nggak ngerti. Pesantren merekrut orang yang non pesantren. Itu yang minimalnya aja, ya kan? Benar. Nah ini. Sebenarnya banyak juga sih, mungkin dari penonton itu juga ini transcend gitu kan. Maksudnya banyak pertanyaan. Nah, insya Allah nanti dengan ini bisa terjawab teman-teman semuanya. Terus ada satu lagi pertanyaan. Boleh. Insya Satu, Allah dua. nanti. Masih ada waktunya ya? Masih Cukup banyak. ya? Banyak kayaknya nanti pertanyaannya ini. Tadi juga banyak kelewat tuh, kurikulumnya belum saya ceritakan. Terus Boleh. Mungkin kita lanjut ke kurikulumnya. Oke, Itu kurikulum. salah satu sebenarnya Bedanya apa gitu ya? Iya, bedanya apa dengan sekolah yang biasa sama yang benar-benar langsung diambil materinya dari Al-Qur'an gitu. Oke, baik. Jadi Transcend ini bicara tentang yang pertama adalah dia bicara tentang sains natural science, ilmu alam. Ya. Yang kedua bicara tentang bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang ketiga bicara tentang interaksi Al-Qur'an dan sains. Jadi saya ulang ya. Yang pertama adalah natural science. Sains kealaman. Yang dibicara di Transcend itu bukan human science, bukan sosial ya. Bukan social science, tapi adalah natural science. Yang kedua adalah Al-Qur'an dan bahasa Arab, Al-Qur'an. Yang ketiga adalah interaksi. Nah, interaksi ini yang tidak ada di tempat lain. Gitu. Interaksi jadi tiga ini. Jadi kurikulumnya intinya bicara tentang sains kealaman. Yang kedua tentang Al-Qur'an dan seluk-beluknya. Baru yang ketiga adalah interaksi. Bagaimana sains dan Al-Qur'an ini adalah berinteraksi. Intinya kurikulumnya tiga itu. Gitu. Nah, kurikulum tiga ini kemudian kita ramu ya dalam sebuah kurikulum. Kita bicara tentang nanti ada yang namanya mata pelajaran atau mata kuliah mayor dan non mayor gitu ya. Yang sifatnya ini pokok, nanti yang sifatnya adalah tambahan-tambahan. Nah, disinilah kita bicara tentang mana kurikulum pokok dan mana kurikulum tambahan-tambahan, dan inilah kita bicara tentang kurikulum pesantren dan kurikulum dinas. Kita lebur jadi satu, kita bagi waktunya. Inilah kenapa kelebihannya adalah pesantren. Pesantren itu kan santrinya tinggal di asrama 24 jam. Maka kita mainkan itu. Gitu kan. Kita mainkan waktunya itu. Maka 24 jam itulah
kurikulum transend. Ya Bisa kan? lebih fokus juga ya. Tat? Bisa lebih fokus juga. Liburannya hanya 2. Liburan panjang dan panjang sekali. Gitu. Karena sekolah itu kita kan hanya singkat tuh. Sekolah SMA cuma 3 tahun. 3 tahun. Mungkin lebih tepatnya 2,5 tahun. Ya kan? 2,5 tahun dengan tuntutan yang begitu besar. Anak-anak harus mumpuni di bidang sains kealaman. Benar. Yang kedua, dia harus menguasai Al-Quran. Bicara tentang ulumul Quran. Kalau bicara anak harus menguasai tajwidnya, hafalan ayat-ayat kauniyah. Maka di transend itu hafalan Quran bukan pokok. Tidak harus hafal juz 30 juz. Bahkan kalau perlu anak yang mau masuk sudah hafal Quran. Karena waktunya habis kalau untuk hafal Quran. Iya, benar. Gitu. Yang kita bangunkan pemahaman. Maka yang wajib di kita adalah hafalan ayat-ayat sains. Itu nanti, itu penggantinya itu. Gitu. Nanti harus menguasai bahasa Arab dan bahasa asing satu lagi. Itu standarnya mestinya TOEFL. Lulus punya TOEFL gitu. Setelah SMA. Iya, itu kan ya berat. Hal-halnya untuk 2,5 tahun. Makanya jangan banyak libur. Makanya jangan banyak libur. Ya sudah, 2,5 tahun itu gimana caranya bisa terpenuhi. Itu kurikulum transend. Baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih berdiri kokoh dan Insya Allah. Bahkan ini baru mulai. Wah gitu. Baru mulai ini. Ini kan masih masa-masa babat alas. Oh iya, benar. Masih masa babat alas. Ini nafasnya harus panjang. Walaupun 8 tahun ini belum apa-apa. Bangunannya belum jadi ya. Kapan-kapan main lagi ke pondok. Iya, udah lama nggak main ke pondok ya. Gimana perkembangannya gitu maksudnya dalam segi pembangunan. Iya. Tapi sebesar-besarnya, semewah-mewahnya pembangunan itu kalau di dalamnya masih nggak setujuan itu tadi tetap. Betul. Yang utama adalah Iya. sumber daya manusia. Iya, benar. Ya, sumber daya manusia. Manusianya yang penting utama. Iya, Itu. Bangunan itu nanti rusak, ya, roboh. Ya, kalau manusianya yang nggak berkemajuan gitu. Iya. Ya, gitu. Ya, itu salah satunya. Yang terakhir nih Tat, Monggo. harapan panjenengan dan semua pencetus itu yang sampai sekarang SMA Transend itu harapannya bagaimana nantinya gitu? Ya, kita sadar sesadar-sadarnya ini adalah jihad panjang. Jihad panjang yang boleh jadi tidak selesai di usia 10-20. Bahkan boleh jadi mungkin ini butuh waktu yang sangat panjang ya, 1 abad mungkin. Ya, tapi dalam hal ini kita punya plan ya. Harapannya infrastruktur ini kita bisa selesai. Tanah 4 hektar ini kita bebaskan. Kemudian fasilitas-fasilitas itu juga sudah paripurna lengkap. Gitu. Ini yang di awal. Yang kedua, terkait ide dan gagasan Transend ini bisa sempurna, ya, sesuai dengan kita inginkan, sehingga kita segera tahu hasilnya seperti apa. Baik, Ustaz Hakim, ini pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab ini, Tad. Boleh. Bagaimana nih terobosan untuk melengkapi infrastruktur yang ada di SMA Transend? Terus yang kedua, biar sekalian aja. Yang kedua, melalui dan dibantu siapa untuk pengelolaan dana tersebut? Baik. Terima kasih. Jadi betul pertanyaannya terkait dengan dana ya. Iya. Dana. Iya, Gitu. Ya. Siapa tahu ada donatur yang ingin membantu kebangkitan. Insya Allah. Tentunya perlu diketahui ya. Bicara tentang peradaban, kita bicara tentang pesantren, ini butuh kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ide pemikiran, cendekiawan harus berkolaborasi dengan Agnia. Baru bisa jalan proyek gitu. Benar. Kalau cendekiawan dengan cendekiawan, ilmuwan dengan ilmuwan bisanya jadi doa aja. Iya. Tapi kalau Agnia bertemu dengan ulama, jadi proyek tuh, yang satu doain, yang satu bangun. Modalin jadi gitu. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan yang cukup panjang sejak tahun 2013 gitu, berbagai macam sudah kita coba ya.
dalam hal ini adalah fundraising gitu ya. Jadi fundraising ya kata kuncinya, kita melibatkan umat untuk tahu dan untuk terlibat terkait dengan big project ini ya gitu. Ya kita harus sampaikan ke umat ini project penting, project besar gitu. Kemudian salah satu ikhtiarnya ya kita Muhammadiyah, kita menggandeng Lajismu pusat ya, dan alhamdulillah respon baik, respon bagus, dan kita disupport sejak awal oleh Lajismu pusat. Dan ini sampai tahun 2017. Nah di tahun 2017 itulah kami pertama kali pindah ke lokasi yang baru. Gitu. Jadi kami di lokasi yang baru itu sejak 2017. Nah di tahun 2017 itulah kami mulai untuk berpikir bagaimana kalau ini bisa kita lakukan secara mandiri. Fundraising ini secara mandiri, karena kita tahu program Lajismu ini kan banyak ya. Banyak. Yang dipikirkan itu kan program yang sangat banyak. Iya. Program bencana alam, kemanusiaan gitu ya. Program-program yang lain gitu ya. Saya kira banyak lah ya. Gitu. Belum Covid lagi masuk dan lain-lain. Nah, itu urusannya banyak lah, ribet banget, banyak banget gitu. Sehingga udahlah. Waktu itu kita izin ke Lajismu daerah, bisa nggak kami Trensen ini dibuatkan SK untuk kantor layanan Sragen, kantor layanan Lajismu Trensen. Waktu itu kita nggak tahu ada kantor layanan itu, caranya kami diberikan legalitas untuk kami bekerja gitu. Karena harus legal kan. Bener. Apalagi sekarang nanti kan dikira dana teroris lah. Nah, itu yang lagi viral itu. Nggak boleh kita ngumpulin uang umat tanpa ada legalitas. Nggak boleh. Karena harus ada jelas laporannya, ini ditasurupkan kemana, harus jelas gitu. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2017 berdirilah KL Trensen. Disitulah kami mulai mengelola dana umat. Yang paling utama market base-nya adalah wali santri. Wali santri. Kita kan udah punya alumni tuh, udah punya alumni wali santri juga, keluarga besar pondok yang sejak awal support, termasuk yang peduli itu, ya kita ikat dengan KL Lajismu itu, kemudian kita galang wakaf tanah, wakaf bangunan, nanti ada wakaf produktif, amal-amal usaha yang bukan cuma sekedar asetnya manfaat, tapi asetnya bisa menghasilkan, berkembang. Bahkan wakaf ini bisa menghasilkan wakaf berikutnya. Misalnya ada wakaf swalayan gitu ya. Wakaf swalayan ini didanai oleh dana umat, dananya ini kita putar terus. Ya, dana pokoknya ini nggak boleh hilang, sehingga dari hasilnya ini untuk kembali lagi ke santri, untuk memenuhi lembaga, untuk memenuhi guru, kesejahteraan. Kita juga ada misalnya, contoh ya, misalnya ada kebun pisang, kebun pisang Cavendish. Ini skemanya dana produktif, gitu. Dananya, modalnya dari umat, kemudian hasilnya nanti itu adalah untuk membiayai ini, gitu. Membiayai ini. Dan yang lain-lain kita edukasi juga masyarakat. Wali santri kita edukasi juga. Pokoknya yang punya kelebihan rezeki silakan. Maka sekarang infrastruktur misalnya lapangan basket itu dari wakaf. Ada gazebo tempat menerima tamu dari wakaf. Genset dari wakaf. Ya, sound system dari wakaf. Rumah-rumah guru dari wakaf. Gitu. Nah, ini diantaranya latar belakang kenapa KL Lajismu Trensen ini hadir, lebih kepada untuk mewadahi kepentingan kita untuk membangun infrastruktur gitu. Dan satu saat kita nggak fundraising lagi, satu saat kita sudah mandiri. Benar. Iya kan? Ini nggak selamanya kan begini gitu. Satu saat kita akan mandiri, kita akan kelola dana ini ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Nggih, jazakumullah khairan katsira. Ustaz Hakim sudah menemani teman-teman semuanya, sobat Lajismu dan sobat penonton semuanya
untuk mengetahui apa sih sekolah Transcend tadi. Insya Allah semoga nanti terjawab semuanya, dan semoga dengan penjelasan ini bisa mempercerah jika ada wali-wali murid Ya. kalau mau Main ke Transcend. bingung nih, main dulu nggak apa-apa sih. Main dulu ya. Lihat-lihat dulu gimana. Seragen sih? ujung Iya. perbatasan Jateng Jatim. Oh iya, malah biar bisa fokus itu, jauh dari kota. Iya. Nah, nanti semoga dari penjelasan ini dari wali-wali murid di rumah yang bingung mau nyekolahkan anaknya secara SMA bisa jadi Yang khas khusus untuk calon ilmuwan, Nah, saintis muslim, masukkan ke Transcend. mantap sekali. Nggih, begitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya juga terima kasih, tetap dukung terus channel kami di podcastmu, podcast Layismu. Tetap subscribe dan dukung komentar-komentar yang positif. Jika ada komentar, maksudnya jika ada ide atau gagasan yang baik, insya Allah nanti bakal kami kembangkan di season-season selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.